Wanita labil. Tentu saja Ronald akan melakukan apa yang Mita inginkan. Ronald mencium leher Mita dengan sangat lembut. Dia bahkan memainkan kalung yang melingkar di leher Mita. Sangat cantik sekali di leher Mita yang putih dan bersih. Semenjak Ronald mengusirnya dan kenal dengan Amr, semenjak itu Mita lebih sering mengurus dirinya. Dia pergi ke klinik kecantikan, dia membeli parfum mahal, dia menggunakan pakaian seksi untuk menunjang seluruh aktivitasnya. Ronald, kamu belum tidur? Tanya Mita saat Ronald masih sibuk membaca email masuk. Mita sedang tidur di sampingnya. Saat ini dia sedang banyak sekali pekerjaan. Semuanya tertunda karena hari pernikahannya dengan Mita sudah dekat. Setelah itu mereka akan pindah ke rumah utama Kekek Sugondo karena Ronald sudah memenuhi satu syarat sebagai pewaris. Belum, aku sedang melihat laporan keuangan perusahaan dan perusahaan Kekek. Jawab Ronald dengan mengusap lengan Mita. Kalau sibuk, kenapa tidak pulang saja ke Jakarta? Aku bisa menunggu di Bandung sendiri. Aku tidak akan kabur. Ucap Mita duduk dan melihat apa yang Ronald kerjakan. Tidak, aku akan menemanimu. Semua ini bisa dihandle oleh Paula. Ucap Ronald. Ronald mengandalkan sekretarisnya. Paula pasti tahu bagaimana cara mengatasinya. Kalau aku pulang ke Jakarta, kamu pasti akan bertemu dengan Amr. Ucap Ronald dengan sinis. Tidak mungkin. Ada Natasha. Tidak mungkin aku mau bertemu dengannya. Jawab Mita. Dia dan Amr sedang bertengkar. Amr tidak jujur dan Mita kecewa. Rasanya Amr sudah berapa kali membohonginya. Tidak mungkin 2 kali kebetulan. 1 acara keluarga Natasha saat ingin memperkenalkan Mita. 1 lagi pulang dari Jakarta. Tidak mungkin bisa tepat seperti itu kalau bukan mereka berangkat bersama. Tapi aku tidak percaya. Aku akan meninggalkan kamu kalau Winda sudah datang. Ucap Ronald. Winda adik satu-satunya yang ada di luar negeri. Dia sedang menempuh pendidikan di sana. Mungkin umurnya sama seperti Mita. Aku tidak akan cocok dengan adikmu. Jawab Mita malas. Sudah pasti dia tidak akan cocok dengan wanita yang kuliah di luar negeri. Aku tidak peduli kalian cocok atau tidak. Yang jelas kalian harus saling mengenal. Dia adikku. Tegas Ronald dan Mita berdecak kesal. Besok Winda baru sampai Bandung. Entah apa yang Winda pikirkan tentang Mita. Apa mereka akan cocok atau justru seperti anjing dan kucing nantinya? Biasanya adik ipar wanita tidak pernah cocok dengan kakak ipar, pikir Mita. Ronald, nanti Winda jangan tinggal bersama dengan kita. Bujuk rayu Mita dan Ronald menggeleng. Dia jelas akan tinggal dengan kita. Kenapa denganmu? Apa masalahmu dengan Winda? Dia bahkan belum datang dan kamu sudah merasa tidak cocok. Ucap Ronald dengan kesal. Sudah terlihat, aku pasti tidak akan cocok. Ronald mengacuhkan keinginan Mita dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara Mita memilih tidur karena besok pagi pesawat Winda sampai di Jakarta dan dia akan langsung terbang ke Bandung. Pagi sekali, Mita sudah bangun, sudah cantik dan sudah mempesona. Dia juga sudah menyiapkan sarapan pagi untuk Ronald. Pagi ini kamu yang masak? Tanya Ronald melihat ada nasi goreng dan telur mata sapi di atas meja. Hanya masakan sederhana saja. Iya, aku tidur cepat dan aku bangun juga lebih cepat. Aku bosan dengan makanan bibi. Karena kamu tidak suka nasi, aku selalu makan roti. Perutku tidak cocok makan roti, Ronald. Aku bukan orang luar negeri. Ucap Mita kesal sambil mengerucutkan bibirnya. Kamu bisa masak apapun. Itu memang keahlianmu. Sindir Ronald yang mengingatkan Mita akan dia dulu yang bekerja sebagai pembantu. Aku akan jadi pembantu seksimu. Bisakah aku jadi pembantu saja daripada jadi istri? Tanya Mita serius tetapi Ronald menatap kesal wajah Mita. Kenapa? Apa alasanmu lebih memilih jadi pembantu daripada menjadi istriku? Tanya Ronald dan Mita tertawa malu sambil menutup mulutnya. Kalau sudah seperti ini, otak Mita pasti sedang berkeliaran dan memikirkan sesuatu yang nakal. Karena aku masih muda, aku belum siap menjadi seorang ibu dan aku masih suka kenalan dengan laki-laki. Jawab Mita jujur dan Ronald memutar bola matanya malas. Ya, Ronald tidak akan menyalahkan semua itu karena dia memang menikah dengan wanita yang belum sampai 25 tahun umurnya. Mita masih sangat muda. Dia bergairah dan mempesona. Sudah tentu sekarang sedang sangat labil dan merasa dirinya sangat cantik.
Kecantikan hanya miliknya dan yang lain ngontrak. Dia dan Winda pasti akan sering bertengkar. Sudah bisa dipastikan. Mereka sama-sama centil. Hani, kamu harus berpikir mulai dari sekarang. Meski umurmu lebih muda dariku, tidak berarti aku lebih dewasa. Mengerti? Terkadang umur tidak menjadi ukuran kedewasaan seseorang. Ucap Ronald mulai dengan ceramahnya. Aku sesuai dengan umurku. Aku tidak dewasa. Nanti kamu bosan. Terus saja seperti itu. Mita terus menjelekan dirinya hingga membuat Ronald nanti menyerah dan berhenti untuk membuat kontrak dengan Mita. Baiklah Mita, sepertinya kamu tidak mengerti kenapa aku memilihmu. Satu, karena kamu punya hutang denganku. Aku menolongmu. Kedua, karena kita sudah pernah bercinta dan aku yang mengambil kesucianmu untuk pertama kali dan itu pertama kali juga bagiku menikmati wanita perawan. Aku suka tubuhmu. Ketiga, karena tidak semua wanita bisa aku ajak kontrak menikah punya anak dan aku ceraikan setelah itu. Kekasihku tidak miskin, mereka tidak butuh uang tapi butuh aku. Aku tidak bisa memberikan semua itu. Aku masih memikirkan Nessa. Ucap Ronald dengan tegas dan Mita mendengarkan dengan baik. Lalu, karena aku butuh uang dan aku punya hutang denganmu, aku pasti mau jadi istrimu, memberikan anak dan kamu ceraikan setelah itu. Itu terdengar kejam. Ronald, tidakkah kamu menyadari semua itu? Mita meletakkan sendok dan garpunya, dia berdiri. Mau kemana? Aku tidak selera makan, aku tidak ingin nasi goreng, nasi membuatku gendut, makan saja kalau kamu mau, kalau tidak, kamu bisa buang, aku mau ke kamarku. Ucap Mita. Ronald menutup matanya dan mengepalkan tangannya. Wanita ini merepotkan tetapi menggerahkan. Kadang dia akan sangat manja, kadang dia akan marah dan perasaannya tidak menentu. Ronald tidak tahu kapan dia bahagia dan kapan dia bersedih. Yang jelas bertengkar dengan Mita hanya hitungan menit. Tidak lama dia lupa kalau sedang marah. Masakannya enak. Ucap Ronald menikmati sarapan yang dibuat oleh Mita. Bahkan apa yang Mita katakan, juga Ronald pikirkan. Tetapi dia belum mengenal bagaimana Mita, makanya selama pernikahan, dia ingin mencari tahu sosok wanita yang menjadi istrinya. Sedangkan Mita, di dalam kamar mengumpat Ronald habis-habisan. Aku tahu, aku yang menggodamu pertama kali, tidak berarti menjadikanmu alasan untuk memilihku sebagai wanita yang hanya menghasilkan anak untukmu. Setelah aku berikan, kamu akan tendang aku keluar. Apa aku tidak berarti seperti itu? Apa Amr juga berpikir seperti itu? Apa aku tidak layak mendapatkan cinta? Meski aku wanita miskin, aku juga punya cinta. Cintaku juga tulus. Ucap Mita menangis. Dan sungguh tangisan Mita terdengar oleh Ronald yang langsung mengejar Mita setelah menyuap satu sendok nasi goreng dan memujinya. Sarah Mita, apa kamu mencintaiku? Tanya Ronald mendekat. Tidak mungkin, aku tidak mungkin mencintaimu. Jawab Mita dengan tegas. Lalu, kenapa kamu bicara soal cinta? Aku meminta seorang anak dan aku memberikan imbalan untukmu. Aku juga akan membelikan kamu rumah dan mobil. Kamu akan bahagia dengan semua itu. Rasanya itu cukup seimbang. Kamu sudah setuju di awal. Ucap Ronald mengelus wajah Mita. Itu karena kamu menodaiku 2 kali. Aku takut hamil saat itu dan aku terima. Sekarang aku tidak hamil. Aku sedang periode. Aku ingin bebas. Aku tidak ingin punya ikatan dengan kamu. Tidak juga dengan Amr. Aku ingin pergi. Saramita, uangku sudah banyak habis. Jangan membuat aku emosi. Suka atau tidak suka, sebentar lagi kita menikah dan jalani hidupmu sebagai istriku sesuai dengan syarat yang kita buat. Aku tidak melarangmu bekerja. Aku tidak akan peduli dengan semua urusanmu. Tidak akan ada cinta di antara kita dan perjanjian berakhir setelah kamu memberikan aku 1 anak. Ucap Ronald kembali mengingatkan. Harus cepat-cepat menikah dengan Mita. Dia tidak punya cukup waktu untuk